Halo teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu membahas pengaruh pandemi terhadap permintaan dan penawaran. Nah, kali ini presentasi kami didasari oleh teori hukum permintaan dan penawaran. Tentunya di sini saya nggak sendiri dong kalau presentasi. Jadi kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Desa Fediar. Perkenalkan, nama saya Romadina Sabila Fitri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Arkanan Tasya. Perkenalkan, nama saya Melania Santo Farhah. Nah, teman-teman, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut apa sih teori hukum permintaan dan penawaran dan apa sih pengaruh pandemi terhadap permintaan dan penawaran. Jadi di sini aku mau ngajak kalian berpikir sebentar nih. Pernah nggak sih kalian berpikir dari mana ya pedagang bisa menentukan harga? Pernah nggak sih kalian berpikir kok bisa ya satu botol Aqua ukuran 600 liter harganya 3.000? Dari mana ya harga itu? Nah, harga tersebut diperoleh dari hukum permintaan dan penawaran, teman-teman. Sebelum kita melanjutkan pengertian teori hukum permintaan dan penawaran, aku mau jelasin ke kalian dulu nih. Aku mau ngasih tahu ke kalian dulu definisi permintaan dan penawaran. Mungkin kalian udah pernah dengar definisi permintaan dan penawaran, tapi aku di sini cuma mau ingetin lagi. Demand atau permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diminta atau diinginkan para konsumen kepada para produsen atau pasar. Sedangkan supply atau penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang disediakan oleh produsen atau pasar kepada para konsumen. Nah, teman-teman, dari definisi permintaan dan penawaran sendiri, mungkin kita bisa menyimpulkan secara singkat dari mana datangnya penetapan harga itu. Penetapan harga sendiri terjadi ketika adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ketika dilihat dari permintaan, semakin banyak barang dan jasa yang diminta oleh konsumen, maka konsumen mengharapkan harga yang lebih murah. Jadi harganya tentu lebih murah. Sedangkan dilihat dari penawaran, semakin banyak barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen atau pasar, maka harganya bisa meningkat, artinya harga lebih mahal. Namun tentunya jual beli ini terjadi antara penjual dan pembeli. Mereka akan menentukan harga yang disepakati bersama sehingga akan menentukan harga equilibrium, dan itu yang digunakan untuk penetapan harga, teman-teman. Selanjutnya, untuk pengertian lebih jelas, hukum permintaan dan penawaran akan dijelaskan oleh teman saya, Desliron. Saya akan menjelaskan hukum permintaan dan hukum penawaran. Yang pertama, hukum permintaan. Hukum permintaan adalah ketentuan yang menerangkan hubungan antara peristiwa ekonomi yang satu dengan peristiwa ekonomi yang lain. Yang berarti jika harga naik, maka permintaan akan turun, dan sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan akan naik, atau biasa juga disebut sebagai ceteris paribus. Seperti pada gambar ini merupakan contoh kurva penawaran. Kita ambil contoh barang X. Barang X pada saat berada di harga 15.000, maka permintaan akan hanya sebesar 10. Berbeda saat harga diturunkan. Ketika harga diturunkan menjadi 10.000, maka permintaan akan bertambah menjadi 30. Dan pada saat harga naik menjadi 5.000, maka permintaan juga naik menjadi 50. Yang selanjutnya, hukum penawaran. Hukum penawaran adalah jumlah penawaran terhadap suatu jenis barang berbanding lurus dengan harga. Yang berarti jika harga naik, maka barang yang ditawarkan juga naik. Dan jika harga turun, maka barang yang ditawarkan juga turun. Gambar ini merupakan contoh gambar kurva penawaran. Perbedaannya dengan kurva permintaan adalah bentuknya. Di kurva permintaan, bentuknya dari kiri
atas menuju ke kanan, sedangkan kurva penawaran bentuknya dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Kita ambil contoh lagi barang X. Pada saat produsen memasang harga 1.000, maka barang yang ditawarkan sebanyak 2. Apabila harga dinaikkan, maka akan diikuti juga oleh penawaran. Makanya, pada saat harga dinaikkan menjadi 2.000, maka barang yang ditawarkan pun ikut naik menjadi 4, dan seterusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Alvin. Ada satu faktor yang penting karena faktor ini dihasilkan karena bertemunya penawaran dan permintaan, yaitu harga keseimbangan atau equilibrium price. Harga keseimbangan adalah kesepakatan harga antara pembeli dan penjual dan bertemunya kurva permintaan dan penawaran. Jika keseimbangan ini tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. Pada harga keseimbangan produsen atau penawaran, biasanya bersedia melepas barang atau jasanya, sedangkan permintaan atau konsumen bersedia membayar harganya. Contoh gambar seperti berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pandemi untuk permintaan dan penawaran. Di masa pandemi seperti sekarang, ada dua hal yang membuat khawatir perekonomian di kawasan Asia Pasifik, khususnya bagian Jepang dan Korea Selatan, yaitu guncangan permintaan atau demand shock dan guncangan penawaran atau supply shock. Demand shock adalah gangguan tak terduga yang terjadi terhadap permintaan barang dan jasa. Ini bisa berupa gangguan positif atau negatif. Gangguan positif bisa meningkatkan permintaan agregat dan melonjakkan inflasi yang dimana bisa membuat ekonomi terlalu panas. Sedangkan gangguan negatifnya bisa mengurangi permintaan agregat dan menyebabkan perekonomian mengalami resesi dan deflasi. Untuk di sisi guncangan permintaan, kawasan Asia Pasifik memiliki adanya kecenderungan konsumen untuk tidak mau keluar, hanya untuk melakukan kegiatan konsumsi maupun untuk traveling ke luar negeri, karena mereka semua merasa was-was atau ragu. Jadi, untuk kawasan Asia Pasifik di sini termasuk gangguan negatif karena konsumen yang sudah tidak punya keinginan keluar untuk melakukan kegiatan konsumsi dan traveling ke luar negeri bisa membahayakan kesehatannya, sehingga menurunnya konsumsi rumah tangga hingga bisa menyebabkan resesi dan deflasi. Nah, selanjutnya guncangan penawaran atau supply shock adalah guncangan pada perekonomian yang bisa mengubah biaya produksi barang serta jasa sehingga akan berdampak langsung pada tingkat bunga yang ditawarkan. Dan di kawasan Asia Pasifik, guncangan penawaran diakibatkan karena adanya kecenderungan bahan baku menjadi terbatas karena arus supply chain terputus sehingga bahan baku untuk produksi dalam negeri terputus dan dalam jangka panjang bisa menciptakan kelangkaan pada suatu produksi dan inflasi. Selama dampak virus corona ada di kawasan Asia Pasifik, ada sektor-sektor yang terkena dampak dari pandemi tersebut. Kita mengkategorikannya menjadi 3 klaster. Yang pertama yaitu sektor rumah tangga, yang kedua sektor korporasi, dan yang terakhir adalah sektor perbankan. Di sektor rumah tangga sendiri ada demand shock, di mana gangguan tak terduga yang terjadi terhadap permintaan barang dan jasa. Ini bisa berupa gangguan positif atau negatif. Gangguan positif bisa meningkatkan permintaan agregat dan melonjakkan inflasi yang dimana bisa membuat ekonomi terlalu panas. Sedangkan untuk gangguan negatifnya bisa mengurangi permintaan agregat dan menyebabkan perekonomian mengalami resesi dan deflasi. Untuk di sektor korporasi, penjualan jadi turun karena permintaan yang menurun dan putusnya supply chain. Kondisi ini bisa menciptakan stagflasi. Suatu kondisi ketika pertumbuhan ekonomi berjalan lambat, pengangguran tinggi, dan inflasi tinggi terjadi secara bersamaan. Dan yang terakhir untuk di sektor perbankan, akibat meningkatnya risiko pada masa pandemi ini menyebabkan perbankan agak lebih konservatif ke depannya untuk mencairkan kredit dan akan sangat berdampak ke real industri sehingga menyebabkan kontraksi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. God bless you.